Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam keadaan puasa, kita harus tetap semangat ya anak-anak. Nah anak-anak, kita sudah masuk tema 8 ya, atau tematik 2H, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah anak-anak, selanjutnya silakan dibuka buku tematik kalian. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya ya. Kita masuk subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Coba dilihat halaman pertama atau halaman 2 ya. Nah, di sini ada ayo mengamati anak-anak. Di sini kita baca dulu ya. Di rumah terdapat aturan. Aturan di rumah dibuat untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar ya, contoh gambar yang termasuk aturan yang ada di rumah. Nah, perhatikan. Aturan apa yang terdapat pada gambar? Di sini yang terdapat pada gambar ada aturan apa aja sih? Nah, yang pertama, di sini setelah selesai masak ya supaya mematikan kompornya ya. Terus di sini ketika ada air yang tumpah, kita harus segera membersihkannya atau segera mengepelnya. Terus di sini ketika belum bisa menggunakan pisau atau masih takut pisaunya tajam, supaya minta bantuan orang dewasa untuk mengupaskannya ya, agar tidak terkena pisau. Terus gambar yang keempat, di sini ketika ada orang yang tidak kita kenal di sini mau bertamu, atau mungkin kita ketemu di jalan atau ketemu di mana aja, orang itu tidak kita kenal ya, maka kita tidak boleh melayaninya atau kita menghindarinya ya. Jangan sampai kita mengikuti orang tersebut atau mungkin di situ membukakan pintu kepada orang yang tidak kita kenal, itu tidak boleh ya. Takutnya orang tersebut berniat jahat kepada kita ya. Nah, selanjutnya apa manfaat aturan tersebut? Manfaatnya banyak ya. Kalau kita di sini mematikan kompor setelah digunakan ya, maka tidak akan terjadi kebakaran. Terus di sini juga kalau kita mengepel air setelah airnya tumpah, nah di situ tidak akan terpleset ya. Terus di sini ketika kita tidak bisa menggunakan pisau terus meminta bantuan orang yang dewasa, maka kita tidak akan terkena pisau yang tajam atau yang berbahaya. Di sini yang terakhir, ketika kita mengikuti aturan, tidak membukakan pintu pada orang yang tidak kita kenal, maka kita akan terhindar dari kejahatan. Nah, apakah di rumahmu juga ada aturan tersebut? Nah, pasti ada ya. Setiap keluarga pasti memiliki aturan masing-masing ya. Jangankan di keluarga, di sekolah pun, ketika bermain pun juga ada aturannya ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya diadakan aturan itu ya untuk keselamatan diri kita ya, keselamatan semua orang. Ya, selanjutnya pembelajaran 1 halaman 3. Anak-anak perhatikan. Di sini ada ayo mengamati ya. Di sini coba diperhatikan. Nina anak yang patuh pada peraturan. Rumah Nina jauh dari sekolah. Nina selalu bangun pagi agar tidak terlambat tiba di sekolah. Perhatikan gambar di samping. Pukul berapakah Nina bangun? Nah, di sini terlihat ya anak-anak, Nina bangun pagi saat jarum pendek menunjuk angka 5 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Nina bangun pada pukul 5 pagi. Nah, anak-anak di sini perhatikan, kita di sini akan belajar membaca jam ya, membaca jam baik jam dinding ataupun jam yang ada
jam tangan ya. Di sini kita akan belajar. Nah, anak-anak, di sini Nina bangun. Nah, di sini jarum pendeknya ini menunjukkan angka 5 ya anak-anak. Sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12 ya. Berarti kalau misalkan seperti ini berarti jam 5 ya, jam 5 pagi ya. Bisa juga jam 5 sore ya. Ini jam 5 pagi ya. Nah, di sini penulisannya kalau misalkan seperti ini kan di angka 5 ya. Jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 12, maka dibacanya pukul 5 pagi ya. Dibacanya pukul 5 pagi. Ditulisnya gimana? Ditulisnya begini anak-anak. Ditulisnya pukul 5 pagi ya. Tapi kalau sore berarti pukul 17 ya. Itu kalau sore. Kalau pagi pukul 5 pagi, kalau sore pukul 17. Ini kalau sore ya. Ini kalau pagi ya anak-anak. Mengerti ya? Yang penting kalian tahu dulu kalau garis jarum pendeknya di angka 5, jarum panjang di angka 12 berarti jam 5 pagi ya. Selanjutnya, setelah bersiap dan sarapan pagi, Nina pun berangkat ke sekolah. Nina berangkat ke sekolah diantar oleh ayah. Pukul berapakah Nina berangkat ke sekolah? Nah, coba diperhatikan di sini. Jarum pendek menunjukkan angka 6, jarum panjang menunjukkan angka 12 ya anak-anak. Berarti di sini jam berapa? Iya, jam 6 pagi ya. Jadi dibaca jam 6 pagi atau pukul 6 pagi ya. Ditulisnya gimana? Ditulis pukul 6 pagi ya. Kalau sore berarti pukul 18.00 sore ya. Ini kalau sore ya. Mengerti ya anak-anak ya. Jadi ketika jarum pendeknya di angka 6, jarum panjang di angka 12, ketika pagi berarti jam 6 pagi. Kalau sore berarti pukul 18.00. Itu kalau sore ya. Yang penting kalian tahu dulu ya. Pagi, kalau pagi itu jam 6 ini ya, jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 6. Itu jam 6 ya. Cara membacanya pukul 6 pagi ya, penulisan huruf ya, ditulis dengan huruf. Sedangkan kalau penulisan angkanya ditulis dengan angka ya. Selanjutnya ini dibacanya ya. Dibaca pukul 6 pagi, ditulis dengan angka ya. Angka 600 ya. Selanjutnya halaman 4. Di halaman 4 perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, di sini ada contoh lagi ya. Nina pulang dari sekolah pada pukul berapa ini? Jarum pendek menunjukkan angka 11, jarum panjang menunjukkan angka 12, berarti jam 11 ya. Berarti Nina pulang dari sekolah pada pukul 11 ya. Ditulisnya
pukul ditulis dengan angka ya, 11.00 ya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya Nina makan siang pada pukul berapa anak-anak? Di sini jarum pendek dan panjang di angka 12, berarti jam 12 siang. Ya. Di sini dibacanya pukul 12 ditulis pukul 12.00. Mengerti ya anak-anak ya cara penulisannya? Yang penting kalian tahu dulu deh ya, kalau jarum pendek di angka tersebut, entah itu di angka 3 atau di angka 1, di angka 4 dan seterusnya, terus jarum panjangnya itu di angka 12, berarti jam yang menunjukkan angka pendeknya itu yang dibaca ya, yang jarumnya yang menunjuk angka pendeknya itu ya. Membaca jam. Jadi di sini perhatikan anak-anak, di sini ada contoh jam ya. Di sini jarum pendek menunjukkan angka 7, jarum panjang menunjukkan angka 12. Ya, maka di situ dibaca pukul 7 dan ditulis pukul 07.00 ya. Selanjutnya di situ ada jarum pendek menunjukkan angka 11, jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul 11 dan ditulis dengan angka 11.00 ya. Mengerti ya anak-anak? Selanjutnya, perhatikan Ayu membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nina anak yang rajin. Nina selalu bangun pagi. Nina biasanya bangun pada pukul 5 pagi. Nina kemudian beribadah. Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, Nina merapikan tempat tidur. Ia juga menyapu dan merapikan barang-barang. Jika tidak dirapikan, barang yang berserakan di lantai dapat terinjak dan membuat terpleset. Selesai membersihkan kamar, Nina pun mandi. Ia segera bersiap untuk pergi ke sekolah. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu tentang aturan menggunakan huruf besar? Masih ingat ya, huruf besar itu disebut juga dengan apa anak-anak? Huruf kapital ya. Nah, apa aja sih huruf kapital atau huruf besar yang biasa digunakan? Ya, biasanya digunakan pada nama orang ya. Ini Tuhan ini karena nama Allah atau sebutannya. Di sini menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya anak-anak. Ya, selain nama orang apalagi anak-anak? Iya, selain nama orang ada nama hari, terus nama bulan. Di situ setelah tanda titik juga menggunakan huruf besar, ya. Terus setelah ketika mengawali awal kalimat itu juga menggunakan huruf besar dan lain sebagainya ya anak-anak. Ya. Selanjutnya di sini huruf besar digunakan pada awal kalimat. Huruf besar juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Ayo bacalah contoh kalimat berikut. Nah anak-anak coba perhatikan. Nomor 1. Sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa. Nomor 2. Made bersyukur atas karunia yang Maha Pengasih. Teruslah berdoa kepada yang Maha Penyayang. Ibu memohon diberi keselamatan kepada yang Maha Kuasa. Ya, ini karena nih huruf kapitalnya ya.
Nah, di sini huruf kapitalnya dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan ya, atau kata ganti nama Allah ya. Nah, di sini ketika mengawali kalimat juga menggunakan huruf besar atau huruf kapital ya. Kata-kata bercetak tebal adalah contoh kata ganti Tuhan. Coba buatlah contoh kalimat lainnya. Ini tidak perlu kita langsung ya anak-anak. Di semester 1 kan pembahasan tentang huruf kapital sudah pernah dipelajari ya. Ayo bernyanyi. Nina pulang sekolah tepat waktu. Nina berganti baju lalu makan siang. Selesai makan, Nina mengulang kembali pelajaran. Nina mengulang belajar menyanyi. Ayo belajar bernyanyi bersama Nina. Coba diperhatikan halaman 6. Nah, di sini lagu dinyanyikan dengan tekanan kuat dan lemah. Tekanan kuat artinya dinyanyikan dengan keras, tekanan lemah artinya dinyanyikan dengan lembut. Ketukan pertama pada setiap bait lagu biasanya dinyanyikan dengan tekanan kuat. Ketukan selanjutnya dinyanyikan dengan tekanan lemah. Nah, di sini ada contoh lagu Pelangi-Pelangi ya anak-anak. Pasti sering dengar ya kalian ya. Nah, lagu Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Penyanyi. Nah, ini ditandai dengan bintang, dinyanyikan dengan tekanan kuat. Sedangkan yang ditandai dengan tanda seperti ini dinyanyikan dengan tekanan lemah ya anak-anak. Nah, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tanda bintang dinyanyikan dengan tekanan kuat, sedangkan tanda yang ini dinyanyikan dengan tekanan lemah ya. Nah, anak-anak coba diperhatikan. Ayo berlatih halaman 7. Nah, di sini nomor 1, tuliskan waktu yang ditunjukkan gambar jam berikut. Nah, anak-anak di sini gambarnya A. Jarum pendek menunjukkan angka 10, jarum panjang menunjukkan angka 12. Berarti, nah, kalian tulis di sini ya, jarum pendek di angka berapa? Jarum pendek di angka 10 ya. Di angka 10. Jarum panjang di angka berapa anak-anak? 12. Ya, dibaca pukul berapa? Dibaca pukul 10. Ya. Ditulis pukul 10.00 ya. Seperti itu ya anak-anak contohnya. Kasih contoh 1, yang lainnya kalian kerjakan. Soal nomor 2, tuliskan kembali kalimat berikut menggunakan huruf kapital yang benar. Huruf kapital karena di semester 1 sudah pernah dipelajari, kalian pasti sudah bisa ya. Kalian kerjakan ya ini, kalian susun atau kalian perbaiki huruf kapitalnya yang benar ya. Selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 2 anak-anak. Nah, di halaman 8 di pembelajaran 2 di sini ada ayo membaca. Perhatikan, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain di halaman belakang rumah. Halaman belakang rumah Deli sangat luas. Halaman rumah Deli tertutup rumput hijau. Teman-teman Deli senang bermain di sana. Hari ini Nina, Deli, Mary, Melan, dan Lani ingin bermain ular naga. Sebelum bermain, halaman dibersihkan dari benda berbahaya. Tujuannya apa? Ya agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Misalnya batu atau pecahan kaca yang tajam. Saat bermain mereka juga menggunakan sandal. Ketika bermain kita juga harus menggunakan alat keselamatan ya, baik sandal
ataupun alat-alat yang lain agar kita tidak terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, atau mungkin terkena duri, terkena benda-benda tajam, pecahan kaca dan lain sebagainya. Setelah halaman sudah bersih, permainan pun dimulai. Melan dan Nina mendapat giliran jaga. Tak lama kemudian Deli tertangkap. Mereka asik sekali bermain sampai kehausan. Tiba-tiba Ibu Deli datang membawa minuman dingin. Nina dan teman-teman sangat gembira. Nah anak-anak, perhatikan kembali cerita bermain di halaman belakang rumah. Apakah kamu menemukan penulisan huruf kapital? Menemukan ya. Di mana saja huruf kapital? Nah, kalian tandain ya, di sini huruf kapitalnya mana aja. Ya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Nah, contohnya di sini ada nama orang Melan Nina. Nah, walaupun Nina ini letaknya di tengah-tengah kalimat karena ini nama orang, maka tetap ditulis besar N-nya. Ayo susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Tuliskan kembali dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Kalian salinnya di sini. Merah, Doni berwarna, baju memakai. Kalian susun menjadi sebuah kalimat ya. Teacher kasih kata kuncinya di sini Doni. Selanjutnya kalian salin ya. Ayo bercerita. Nah anak-anak, Nina senang bermain bersama teman-teman. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan. Nina dan teman-teman menunjukkan sikap bersatu. Sikap tersebut baik untuk ditiru. Sikap yang menunjukkan persatuan antara lain apa aja anak-anak? Di sini bekerja sama dalam permainan kasti. Nah, di halaman 10, lalu di sini merapikan dan membersihkan tempat bermain bersama. Itu juga contoh sikap yang menunjukkan persatuan ya anak-anak. Selain itu, ketika kita di sekolahan, kita piket kelas bareng-bareng, membersihkan kelas bareng-bareng, membersihkan taman sekolah bareng-bareng, atau mungkin di situ di rumah bikin buka bersama bareng-bareng ya. Nah, itu juga contoh menunjukkan sikap persatuan ya di dalam rumah ataupun di dalam sekolah ya. Masih banyak contoh sikap yang menunjukkan sikap bersatu ya yang dapat kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Aku senang bermain bersama teman-teman. Banyak permainan yang dapat kami lakukan. Salah satunya adalah bermain kasti. Kami bermain dengan kompak walaupun kalah dalam permainan. Kami tidak merasa sedih dan saling menyalahkan. Kami sudah berusaha dengan keras ya. Jadi ketika kita bermain dengan teman-teman kita, di situ harus rukun ya. Kalah atau menang tidak boleh saling menyalahkan, harus rukun ya, harus bersatu ya, agar tercipta kedamaian di dalam permainan tersebut ya, atau mungkin di dalam keluarga juga tidak boleh berantem, tidak boleh saling menyalahkan. Di situ harus menciptakan sikap persatuan atau kerukunan di dalam keluarga. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat ya. Anak-anak ini soalnya suruh menyusun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat. Kalian tulis huruf kapitalnya ya, huruf besar kecilnya kalian tulis sesuai yang diperintahkan. Nomor 2, tuliskan cerita tentang pengalamanmu bermain bersama teman. Nah, kalian ketika di rumah, kalian tentu punya teman ya di lingkungan kalian. Nah, kalian ceritakan pengalaman kalian bermain dengan teman-teman kalian, bagaimana cerita kalian, pengalaman kalian bermain dengan teman-teman kalian di lingkungan kalian. Kalian tulis cerita tersebut ya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Banyak sekali kekurangan dari teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat walaupun puasa, jaga kesehatan kalian. Selalu nurut sama orang tua kalian, bantu orang tua kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.